Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal knalpot. Soalnya ya tadi ada diskusi dengan teman luar negeri yang memperkenalkan produk-produk pengirit bahan bakar. Metode dia pakai vortex. Jadi udara diputar diputar baik di intake maupun exhaust. Jadi bagian knalpotnya bagian knalpotnya dikasih pemutar, bagian intake-nya dikasih pemutar. Jadi udaranya muter. Harapannya udara yang masuk ke ruang bakar itu muter. Karena muter, campuran bensinnya terjadi lebih sempurna. Cuma sayangnya dia melakukan ujinya di kendaraan yang tipenya lama. Kalau di kendaraan tipe baru lain efeknya. Ya, karena penulis belajar sendiri ya, tahu lah, ada lihat itu Suzuki itu sudah menerapkan swirl, terus ada yang lain pakai tumbler gitu ya. Jadi udara muter. Kalau yang versi Suzuki itu kalau nggak salah di Suzuki Satria ada, terus lainnya Suzuki Cina sih yang penulis tahu. Yang Indonesia ini minim informasi, gak niat totolan Suzuki, memang biasa lah wis. Teknologi Oppo gak disebut, keunggulan ini gak disebut, males marketingnya saya Suzuki gitu. Padahal ya itu penting juga disebutkan, karena kayak Honda itu sergep banget, fitur nggak ada manfaatnya pun dipamer-pamerkan. Jadi ada dua jenis udara berputar ya yang diterapkan sama otomotif. Yang satu berputar secara horizontal, yang satu berputar secara vertikal. Yang lebih baik yang mana nggak tahu, tapi omongannya bisa lebih efisien 12% sampai 20% gitu, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi karena adanya yang seperti itu, maka kalau ada rider ya yang coba teknik memutar udara ini, dia nggak akan bisa ngerasakan efeknya. Karena ya itu, mau ada efeknya gimana loh, sama pabriknya sudah dibuat muter ke udaranya. Ya jadi nggak ada efeknya, karena dari pabriknya sendiri udah muter. Malah efek sampingnya adalah aliran udara itu jadi terganggu. Apalagi untuk motor itu seringkali intake-nya itu terlalu kecil. Jadi demi ngejar irit, intake dibuat kecil. Intake dibuat kecil itu untungnya adalah kalau untuk RPM rendah
ngirit karena aliran udaranya sudah deras, kecepatan udara masuknya itu udah deras, ditambah dengan saluran intake yang panjang, maka tenaga yang keluar di RPM rendah itu jadi lebih banyak. Ini jadi bikin penulis ingat ya, di NMAX ini nggak penulis rekam ya, maaf, intake-nya itu kan ada dua, yang satu di yang dari box filter ke mesin, ke throttle body, yang satunya lagi adalah dari udara luar ke intake, ke box filter, sorry. Dan dari dua ini menarik karena yang ke mesin, yang ke throttle body, dari box filter ke throttle body itu lubangnya termasuk lumayan gede untuk sebuah motor ya, 150 cc ya, walau memang panjang sih ya, panjang, termasuk gede. Kenapa penulis bilang termasuk gede? Karena yang dari udara luar ke box filter ukurannya kecil. Aneh ya itu ya. Jadi mungkin kalau ada yang ingin meningkatkan performa NMAX di RPM tinggi, coba aja di lepas bagian yang box, bagian udara yang mengalirkan dari luar ke box filternya, seperti itu. Jadi nggak usah usaha buka filter dulu, karena bisa jadi ya dari Yamaha-nya sudah mendesainkan yang NMAX versi ini ya, yang sebelum yang new itu gede tenaga di RPM bawah. Nah, kalau saluran udaranya dibuat lebih besar, ya otomatis tenaga akan berkurang. Tenaga di RPM bawah ya, kalau RPM atas enggak. Kalau yang pingin ngejar RPM atas ya beda lagi. Selangnya itu dibuat lebih pendek, jadi kan ada selang yang sisa masuk gitu ya, itu dipotong lagi biar lebih pendek kalau misalnya ngejar tarikan atas, atau dibuat lebih besar. Kalau misalnya pengen serius ya wes langsung filter udaranya tempel langsung ke throttle body, wes jangan pakai filter yang box itu, wes pakai buat sendiri atau gimana yang lebih pendek itu, tapi untuk ngejar tarikan atas. Artinya apa ya, untuk kecepatan segini ini nggak akan tenaganya akan jauh berkurang, karena ya trade off tuh. Ingin nambah tenaga RPM bawah apa atas, sama dengan setelan valve. Mengapa terus penulis kok bahas knalpot padahal yang dibahas udara muter intake yang banyak kan? Karena ya di knalpot pun ada usaha seperti itu. Ya banyak juga kan yang yang pakai knalpot racing terus kemudian menyesal karena jadi hilang tenaga tarikan RPM bawahnya, jadi nggak mantap lagi. Ada seperti itu. Kenapa itu? Ya sama sih, sama. Udara lebih lega itu belum tentu lebih besar tenaganya, karena ya ada namanya air to fuel ratio yang kalau kuantitasnya nggak pas ya nggak enak. Udara banyak belum tentu lebih baik.
Udara banyak tentu ya bisa juga menyebabkan kompresi meningkat ya. Mungkin kompresi secara statisnya tetap, tapi secara dinamisnya nambah karena pasokan udara bertambah. Kalau sistemnya otomatis sih bisa menyesuaikan, langsung bahan bakarnya jadi lebih banyak. Jadi kayak NMAX New itu ya, katanya kan nggak ada setelan CU-nya. Itu secara otomatis akan menyesuaikan diri, sehingga kalau dikasih knalpot racing nggak usah ganti ECU. Tapi ya nggak maksimal ya. Mestinya di NMAX ini juga sama sih. Cuma ya tetap trade off. Mengapa trade off? Kalau knalpot beda lagi. Knalpot itu butuh yang namanya apa jenenge? Umpan balik ya, feedback. Jadi knalpot kalau dibuat ngeplong itu belum tentu bakal lebih baik mesinnya, karena kadang untuk mempertahankan tenaga lebih cocok kalau knalpotnya ini dibuat agak mampet. Yang paling kelihatan sih kalau motor 2 tak ya. Motor 2 tak itu sensitif banget knalpot. Knalpot itu wis bener-bener sensitif gitu. Kebesaran sidik gak enak. Karena knalpot ini akan menentukan di RPM mana tenaganya keluar kalau yang 2 tak. Kalau yang 4 tak kurang begitu ngefek, tapi tetap ada efeknya. Makanya itu ada pabrik spesialis knalpot yang untuk tenaga yang bajakannya nggak bakalan menghasilkan yang sama. Jadi walau suaranya sama, tenaga bisa aja beda. Karena ya itu tadi butuh namanya feedback, umpan balik. Jadi bikin knalpot itu nggak bisa langsung ngelos gitu, nggak bisa. Harus ada tekanan baliknya untuk memberikan apa ya, band udaranya yang di dalam mesin itu tetap optimal. Kegampangan metu itu malah hilang tenaganya. Jadi untuk mempertahankan tekanan udara, jadi desain knalpot tetap ada trade off. Trade off mau ngejar tekanan berapa, ngejar di RPM berapa tenaga keluar, di kecepatan berapa tenaganya keluar. Jadi ya tetap trade off ya. Nah, kalau modifikasi knalpot biasanya ya kita harus belajarnya sama yang sudah pengalaman itu maksudnya trial error. Kalau knalpot itu seringnya trial error. Jadi mungkin ada yang beranggapan bahwa catalytic converter itu membuat tenaga berkurang. Ya itu pasti itu, karena ya kita bisa lihat sendiri lah, yang pakai catalytic converter nggak ada tenaganya, tenaganya berkurang, sehingga sama pabriknya kompresinya harus ditambah, kompresi ditambah tapi tenaga turun. Nah itu bisa terjadi karena adanya catalytic converter. Posisi catalytic converternya pun pengaruh. Posisi di paling jauh dengan yang paling dekat itu efeknya beda. Makin dekat makin hilang tenaganya. Jadi makin dekat catalytic converternya ke bagian mesin, makin dekat ke mesin itu makin sedikit tenaganya.
Ya tentu ini juga ada pertimbangan lain, seperti misalnya kalau di motor lagi tekuannya berapa gitu ya, karena kan kita kadang lihat di motor lagi itu eh, fiction itu ya, dari mulut dari mesinnya itu dipanjangkan ke depan dulu baru terus ditekuk, itu juga ada efeknya, yaitu hubungannya dengan tekanan balik juga. Angin muter mungkin itu juga akan bantu tekanan balik, tapi ya itu tetap juga apa harus pas juga. Jadi intinya muter udara itu kira-kira hampir sama dengan dipanjangkan atau dikecilkan atau dihambat. Makin panjang intake atau knalpot, itu makin besar tenaga di RPM rendah. Ya tentu ada trade off juga ya, tapi ya sederhananya kayak gitu. Kalau dibuat besar ngablong gitu, ya bisa langsung semua hilang semua yang tenaga bawah. Cocoknya kalau untuk misalnya RPM sangat tinggi gitu ya, jadi nggak bisa sembarangan kayak gitu itu untuk knalpot, untuk intake. Ada istilah trade off itu, jadi kayak yang depan itu ada Honda yang intake-nya nggak ada, itu tarikan bawahnya nggak ono ya, nggak ada pelalainya sama sekali, itu tarikan bawah nggak ono, tapi untuk kecepatan tinggi ya oke. Itu kalau penulis sudah lepas itu bagian pengatur coke belalai nih. Terus jadi panjang pendek besar kecil itu pengaruh. Nah kalau untuk modifikasi kita ingin nambah tarikan bawah, ya caranya bisa dengan memperkecil lubang intake, bisa dengan memperpanjang intake. Kalau memperpanjang knalpot susah ya, besarkan knalpot juga susah. Misalnya ingin nambah tarikan RPM tinggi, kita bisa lepas yang bisa besarkan yang masuk ke box, bisa kecilkan yang masuk ke box gitu. Penulis pernah terapkan hal ini di Suzuki Spin ya. Jadi penulis sama sekali nggak ngerubah dari boxnya ke intake. Penulis amati yang masuk ke box itu dari udara luar ke box itu lebih kecil daripada yang lari ke intake. Penulis pun coba eksperimen, tak lubangi boxnya, jadi udara luar masuk langsung ke box, itu ada tambahan udaranya. Apa yang terjadi? Tenaga RPM rendah berkurang, tapi tenaga RPM tinggi nambah, lebih enak. Tapi ya gitu, karena seringnya di RPM rendah, tadinya malah motornya terasa kurang tenaganya. Ya akhirnya penulis tambal lagi tuh lubang-lubangnya yang di fog filter gitu. Kalau untuk knalpot paling ya modifikasi, dilepas saringannya, dilepas catalytic converternya. Yang perlu dicoba dulu adalah catalytic converternya dulu, karena catalytic converter itu penghambat ya. Kalau bisa jangan sampai merubah jangan sampai merubah susunan yang lain, karena ya resonansi itu penting. Kalau sampai rubah ya ada kemungkinan bakal hilang tenaganya, bahkan termasuk RPM tingginya juga hilang tenaganya. Jadi nggak bisa sembarangan kalau knalpot.
Terus tapi ada juga eksperimen yang bisa dilakukan. Ini eksperimen ini juga penulis share. Namanya adalah Helmholtz Helmholtz resonator. Helmholtz resonator itu adalah dengan membuat resonator suara yang terdiri dari tabung yang dihubungkan ke pipa kecil. Pipa kecil ini dihubungkan ke bagian aliran udara besarnya. Helmholtz resonator itu dipasangkan di mana ya? Ya macam-macam lah, alat musik kan soalnya. Nah, menggunakan Helmholtz resonator ini efeknya besar. Jadi ada yang sharing kuncinya, namanya teknologi knalpot ART, Advanced Resonator Tuning atau gimana lah ya. Itu katanya patent pending di Jerman kalau nggak salah. Jadi ART ini teknologinya adalah membuat resonansi. Ya tentu saja dikejar di RPM mana resonansi ini terjadi. Jadi ada resonansi RPM rendah, bisa ada yang RPM tinggi. Dan uniknya resonansi ini terjadi sama dengan hukum frekuensi. Jadi dia akan memberikan tambahan tenaga di frekuensi, misalnya ya 50 Hz, terus dua kalinya 100 Hz, terus dua kalinya 200 Hz, dua kalinya 400 Hz. Jadi di dua kali panjang gelombang dia akan memberikan resonansi juga. Jadi Helmholtz resonator ini penting banget dengan hubungannya dengan frekuensi. Frekuensi dari mana? Frekuensi dari dentuman mesin ketika berinteraksi dengan ruang knalpot. Jadi panjangnya knalpot dan diameternya knalpot itu berpengaruh. Jadi diameter knalpot itu penting ya, karena bisa itu merubah resonansinya. Nah ini dia memanfaatkan itu. Jadi dia membuat resonansi sehingga di frekuensi tertentu dia suaranya makin kuat. Makin kuat ini kalau yang di ART itu dia bisa meningkatkan tenaganya. Kelihatan naik berapa HP gitu. Ada turunnya juga, jadi ada saat dia ada gain ada dapat tenaga nambah segini, saat enggak gain turun sedikit gitu ya. Menarik seperti itu. Tapi itu yang di ART itu dia ngejar di frekuensi mulai dari rendahnya sehingga naik turunnya itu cepat di selentang RPM gitu ya. Jadi dilihat data dynonya ada naik turun naik turun naik turun. Sebenarnya teknologi seperti ini katanya sudah populer di tahun 90-an. Populer tahun 90-an dalam bentuk modifikasi nambah tabung ke knalpot di dunia mobil ataupun di dunia motor. Ya penulis sering diomongi RC mas, RC 100, RC 80 gitu ada salurannya dari knalpot, ada pipa yang lari ke bunderan gitu, ke tabung atau apa.
posisinya biasanya di beberapa senti ya, 30 senti setengah setelah keluaran knalpot. Biasanya seperti itu. Jadi yang di RC seperti itu. Entah kenapa ya sekarang Suzuki nggak menerapkan itu lagi, karena ya penulis lihat, oh Honda apa ya, CB 150X ya. Entah mengapa Suzuki nggak menerapkan itu lagi, karena teknologi tersebut masih relevan di 4 tak. Terbukti dari adanya itu ya, Bajaj X House Tech. Bajaj X House Tech ini terbukti bisa nambah tenaga ya, seperti teknologi dual spark plug ya. Bajaj itu rupanya seneng main-main dengan teknologi aneh-aneh gini. Jadi kalau dilihat kan itu beneran ada nambah tenaga. Nambah di putaran rendah tapi. Jadi kalau di contohnya itu nambah tenaganya nambah di sekitar berapa itu? 3.000, 4.000, pokoknya sebelum tenaga puncak. Jadi dia nambahnya di RPM rendah terutama. Lumayan tapi penambahannya 20%-an gitu ya. Kalau RPM rendah kerasa pasti. Penasaran entah bisa nggak eksperimen ya. Sayangnya knalpotnya ini senyap ya, jadi nggak bisa tahu frekuensi naturalnya knalpotnya berapa. Tapi yang jelas ya, saking menariknya teknologi ini sampai TVS itu tertarik untuk copy paste. Tapi kemudian TVS kalah sidang. Jadi teknologi ini nggak boleh TVS pakai. TVS pernah pakai, tapi rasanya ya sampai sekarang TVS itu masih tetap pakai. Jadi TVS walau sudah kalah di pengadilan masih tetap pakai. Tapi ya dia akal-akalan. Jadi dia TVS-nya nggak pakai yang apa, terang-terangan dari pipanya terus keluar pipa kecil terus ada tabungnya gitu, enggak. Tapi ditaruh knalpot, dikombinasi jadi satu dengan knalpotnya, sehingga ya bisa kita lihat lah knalpotnya TVS itu jadi ada 2. Ada mecungulnya juga di bagian bawah. Jadi lubang keluar 1, tapi ada di bawahnya ada kayak seakan-akan 2 tabung gitu. Ya menurut penulis itu resonatornya. Mungkin idealnya posisi resonator itu di tengah-tengah katanya, tengah-tengah pipa. Jadi di antaranya apa? Tengah-tengah antara yang dekat keluaran exhaustnya yang di mesin dengan yang di apa, mulut knalpot akhir. Katanya paling ideal di tengah-tengah. TVS nggak bisa seperti itu ya, wes akhirnya ditaruh belakang. Menarik ya eksperimen gitu, tapi penulis sayangnya nggak bisa eksperimen macam begituan. Tapi menarik loh ya kalau ada yang
jualan knalpot, eksperimen soal itu, sekalian serius mempertimbangkan soal tenaga. Repotnya kan orang-orang itu modifnya beda-beda. Nah kalau modifnya beda-beda, ya knalpotnya harus beda juga, nggak bisa sama. Nggak bisa sama, harus beda. Karena ya modif ya karena modif beda, ya kebutuhan knalpot jadi beda. Cari konsen. Ya tadi kan nggak enak, sama sekali nggak enak. Tapi ya sudahlah, nunggu oline rusak. Tapi ini dalam kondisi seperti ini, oline lama ini rusaknya sih. Terus ya ini tentu nggak cuma di knalpot saja ya. Untuk yang sering mengamati ya, yang untuk intake pun bisa. Jadi kalau untuk intake itu sama pakai pipa, cuma tabungnya lebih kecil ya, jauh lebih kecil daripada yang di exhaust. Ada penelitiannya juga. Jadi dia trial and error ukuran 100 cc, 50 cc. Nggak tentu lebih besar lebih bagus ya. Tergantung apa mesinnya juga. Biasanya posisinya diletakkan di leher angsa, dikasih apa jenenge, melengkungi throttle body itu loh dari mesin. Nah itu dikasih lubang lagi tambahan. Lubang ini nyambung ke pipa kecil yang menghubungkan ke tabung kecil tadi. Katanya sih enak, bisa nambah tenaga juga. Ya mungkin ini bisa dibuat eksperimentasi juga. Tabung resonan ditaruh di mana gitu ya. Tapi ya tentu seperti halnya di knalpot. Nanti peningkatan tenaganya akan tergantung dari resonansi juga. Kalau ngejar resonansinya di frekuensi rendah, misalnya 50 Hz, ya nanti sampai 50, 100, 200-nya akan terjadi resonansi juga. Kalau misalnya cuma di 2500 Hz gitu ya, ya wes itu tok. Soalnya misalnya kalau sudah di 5000-nya sudah nggak termasuk jangkauan RPM-nya gitu. Ya sayang menulis nggak ada motor untuk eksperimen. Ya nanti kalau udah pensiun aja lah main-main soal gitu ya. Lagi pula nggak ada bengkel yang bisa diajak rekanan untuk itu, yang bisa diajak masang untuk itu. Tapi ini teknologi bebas, semua orang bebas melakukan karena ya sudah public domain ya. Mau yang dikenal pot ada yang buat sendiri nggak pakai paten macam-macam, karena ya patennya udah dipegang pabrik besar baja ya, atau kalau di mobil entah siapa itu lah. Kalau yang di intake entah mengapa ya nggak ada yang produksi lagi, walau katanya Verza itu ada ya, nulis nggak tahu, saya nggak lihat.
Verza ada, tapi mengapa kok Honda Beat enggak, PCX enggak? Padahal menarik juga. Entah apa namanya. Atau karena biaya, karena waktu pengembangannya jadi lebih lama barangkali. Karena kan harus cari yang pas ya. Kalau riset seperti itu ya tentu harus butuh alat ukur yang lebih mumpuni, karena tenaganya kan naiknya di RPM tertentu saja. Butuh punya mesin dyno ya pastinya ya. Ya wes lah, mau cuma bahas gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.